Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS mata kuliah pemrograman struktur di semester 3 dengan kelas 3B. Nama saya Abdul Hamid dengan NIM 241001 2410010563. Di sini saya mau menjelaskan program yang saya bikin, di mana program tersebut harus memenuhi tipe data variabel minimal 3 jenis yang berbeda, consta 1 jenis, operator minimal 2 jenis, if else atau pemilihan itu 2 jenis dari 3 pemilihan yang berbeda, terus ada perulangan dan array. Nah, program yang saya bikin di sini tentang kasus mahasiswa, input mahasiswa, di mana saya menggunakan kode blok buat memprogramnya. Nah, di sini saya menjelaskan terdapat consta, yaitu maksimal mahasiswa dan juga IPK yang lulus di atas 2,75. Nah, jika IPK yang lulus itu IPK dari mahasiswa di bawah 2,75, maka dia tidak dikatakan lulus. Nah, itu untuk consta. Untuk integer, tipe data integer maksimal mahasiswa ini, jadi jumlah maksimal mahasiswa yang diinput di dalam sistem itu. Yang kedua, di sini ada struktur untuk penyimpanan data, yaitu di sini saya ada tipe data string untuk menyimpan nama, terus integer untuk menyimpan umur dari mahasiswa, dan IPK, tipe data float untuk menyimpan nilai IPK dari mahasiswa itu sendiri. Nah, dari pemrograman masuk pemrogramannya, di sini saya memasukkan mahasiswa dengan maksimal mahasiswa. Jadi maksimal mahasiswa di sini kita tentukan di sini adalah 3. Nah, maka mahasiswa yang diinput nantinya akan 3 inputan gitu. Yang kedua, di sini saya ada programan untuk menginput mahasiswa, di mana input mahasiswa di sini saya menggunakan perulangan for. For di sini diawali dengan integer bernilai i, di mana i itu nilainya adalah 0. Jadi kita mulai dari nilai 0. Nah, maksimal mahasiswa itu adalah 3. Jadi i kurang dari 3 dan i plus plus. Jadi mahasiswa yang kita input itu adalah 3. Nah, sampai sini maka program berikutnya adalah menentukan data mahasiswa ke pertama. Nah, yang diinputnya apa? Diinput dari nama mahasiswanya, kita output untuk outputnya ini, dan cin itu untuk menginput datanya. Nah, gitu. Ada nama, ada umur, dan IPK mahasiswa. Jadi jika kita jalankan program di sini, kita dapat menginput data mahasiswa, umur, IPK. Misalnya 2,0. Nah, mahasiswa kedua umurnya 21, 3,0. Mahasiswa ketiga. Nah, maka sudah sampai sini. Ini adalah inputan dari perulangan yang ada di sini. Nah, sudah sampai situ. Berikutnya, ini untuk inputan sudah berhasil kita input menggunakan perulangan for dari maksimal mahasiswanya ada 3. Nah, next dari program ini adalah menampilkan data. Nah, menampilkan data itu sendiri di sini untuk penyimpanan data di sini kita menggunakan array mahasiswa. Jumlah mahasiswa disimpan dalam data array gitu. Nah, jumlah mahasiswa plus plus. Jadi data inputan kita tadi kita simpan dalam jumlah mahasiswa itu sendiri.
Kedua, di sini kita menampilkan data. Menampilkan data di sini dalam bentuk data table. Ini untuk header dari tabel itu sendiri. Yang kedua, itu ada perulangan untuk menampilkan datanya, karena kita tadi data disimpan dalam data array, maka kita menampilkan data array tersebut harus menggunakan perulangan gitu. Di sini ada menampilkan data dari nama mahasiswa, umur, dan nilai mahasiswa. Nah, jika kita jalankan sampai sini, sampai sini, dan untuk ini adalah keterangan lulus dan tidak. Nah, jika nilai mahasiswa itu IPK lulus, nah gitu, IPK lulus di atas 2,75 nilai mahasiswa tadi, maka dia dikatakan lulus. Nah, jika nilai IPK-nya itu adalah di atas 2,75, maka dia lulus. Jika di bawah daripada itu, else, tidak di atas itu, maka dia dikatakan tidak lulus. Sampai sini kita jalankan programnya. Oh ya, untuk mahasiswanya dikurangi aja dulu menjadi 1, mungkin 2. Kita jalankan. Nama Hamid, terus umur 21, IPK 2,75. Nah, itu dikatakan di atas itu harusnya 2,75, ini tidak lulus. Nah, untuk si Hasan umur 21, 2,76. Nah, harusnya si Hamid itu tidak lulus dan si Hasan itu lulus. Kita enter. Nah, untuk Hamid, oh ya, di atas 275 itu lulus. Karena di sini menggunakan, nah, sama dengan, nah gitu. Next, misalnya di bawah 275, Hamid umur 21, 2,74, dia tidak lulus. Dan Hasan 21, 2,8 misalnya, harusnya dia lulus. Nah, Hamid tidak lulus dan Hasan itu lulus. Nah, sampai situ. Berikutnya di sini kita menentukan IPK tertinggi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi data dalam array tadi disimpan, terus dipilih nilai paling tinggi dari mahasiswa itu adalah kita tampilkan dalam bentuk tampilan output nilai tertinggi dari mahasiswa itu sendiri. Contoh misalnya mahasiswa, kita input di sini ada 2 dulu. Nah, disimpan namanya Hasan, nilainya 3,0. Umurnya 21, nilainya 3,0. Dan Mina itu umur 21, nilainya 2,9. Harusnya IPK tertinggi adalah Hasan. Nah, jadi mahasiswa yang IPK tinggi adalah nama Hasan dengan IPK. Ini adalah codingan untuk membuat logika itu. Bukan. Nah, ini. Di sini kita pilih jika mahasiswa itu berapa, maka dapat dalam variabel IPK tertinggi dan nama terbaik gitu ya. Terus kita tampilkan di sini. Nah, mungkin sampai situ Bapak dari tugas pemrograman struktur dengan bahasa pemrograman C++. Saya akhiri. Saya dengan nama Abdul Hamid dengan NIP 2410 010563.